Oke, slide berikutnya. Jadi simple, tegas, bermakna. Nah, manfaat buah dan sayuran kita skip. Udah tahu, Anda tinggal baca. Slide berikutnya. Peach. Oke. Nah, judulnya lagi. Itu kelihatan tuh di strip. Antioksidan. Nah, coba ada poin penting lagi di sini. Asam klorogenat. Antioksidannya macam-macam. Yang terkenal ada flavonoid, ya, flavonik, ya kan. Terus di sini yang diambil poinnya dari peach adalah klorogenat. Kenapa sih? Apa sih klorogenat gitu? Ternyata kalau kita lihat lagi secara mendetail, asam klorogenat yang diambil dari peach ini antioksidan yang namanya klorogenat. Nah, itu aja catat. Anda nggak usah pusing lagi protein, epikatera, pusing Anda. Cukup ada poin penting klorogenat, karena di sini yang garis bawahi paling penting klorogenat. Berarti Anda harus terfokus pada klorogenat. Klorogenat itu fungsinya apa? Antivirus. Fungsinya apa? Untuk mencegah terjadinya hepatitis B. Apalagi untuk penyakit-penyakit degeneratif, anti hipertensi, anti diabetes, dan hepatoprotektor. Nah, ya, jadi di tubuh ini ada 6 organ penting, ya. Nah, pertama usus, ya kan? Kedua hati, ketiga ginjal, keempat jantung, kelima otak, ya, keenam paru. Nanti kita pertanyaan ada sesinya nanti ya. Jadi ingat ya, ada 6 organ penting. Karena usus, hati, ginjal, ya, jantung, otak, paru. Anda harus tahu tuh jam-jam piketnya tiap-tiap organ, Anda harus tahu. Nah, jadi setelah usus siapa nih yang penting? Hati. Kenapa? Hati ini punya 500 fungsi di tubuh. Kalau saya sebutkan 500 fungsinya, cukup kita. Sampai nanti imsak baru selesai pun nggak cukup. Nah, tapi yang digaris bawahi bahwa fungsi yang penting setelah usus itu ya menentukan nih metabolisme itu adalah hati. Makanya peach diambil sebagai hepatoprotektor. Dari mana? Dari asam klorogenatnya. Jadi asam klorogenat ini berfungsi sebagai antivirus, ya. Kemudian hepatitis C, hepatitis B, mencegah terjadinya hepatitis B. Karena kalau dari hepatitis B ini ada tahu ya, dari hepatitis B ini kalau berkembang terminasinya nih hepatitis C. Hepatitis C ini ya ngalah-ngalahin kanker, ngalah-ngalahin HIV, AIDS. Jadi kalau udah kena hepatitis C akibat hepatitis B yang tidak bisa Anda cegah perkembangannya, hepatitis C ini kalau saya kerja di rumah sakit ya, kita periksa nih orang ternyata hepatitis C, itu di statusnya itu ada contrek, cetrek. Nah, tuh, cetrek 2 artinya apa? Saya perawat, bruder, lab segala macam harus pakai udah bukan double handspoon, 3 handspoon sarung tangan. Kenapa? Keringatnya aja ini nular. Keringat makanan piring mereka itu kita harus pisahin. Intinya apa? Dan tidak ada obatnya. Bukan nakutin, memang begitu. Jadi terminasi sudah. Nah, disinilah peach yang kita ambil asam klorogenatnya sebagai antivirus, termasuk hepatitis B kita potong mata rantainya supaya tidak berkembang menjadi hepatitis C, ya. Kemudian juga dalam penyakit degeneratif bisa berfungsi sebagai anti hipertensi, ya kan, anti diabetes, dan satu lagi hepatoprotektor hati Anda. Jadi kalau udah usus bermasalah, hati bermasalah, 500 fungsi hati ini. Semua segala sesuatu metabolisme tubuh ini tergantung daripada hati. Jadi kalau ada usus kacau, hati pasti kacau. Oke, sekarang slide berikutnya. Yang kita ambil di pitch ya tadi ya, mekanisme kerja asam klorogenat Anda lihat ini Anda pusing. Oh usah. Slide berikutnya. Inulin. Nah, ini inulin, ya kan? Inulin ini yang sesuai dengan di sini tulisannya prebiotik. Nah, apa sih dok prebiotik? Makanya nih Wiki SD dengan harga segini nih sangat murah ya, karena isinya luar biasa nih. Jadi kalau satu produk ditargetkan
poinnya untuk bekerja sebagai pembersih usus, ya, kalau ada prebiotik kalah. Nah, saya begitu lihat, PKS komposisinya ada prebiotik, udah benar. Standing point di situ adalah inulin berperan sebagai prebiotik. Prebiotik ini makanan untuk probiotik. Probiotik ini adalah bakteri baik yang harus ada di usus Anda. Supaya apa? Supaya seimbang antara bakteri jahat dan bakteri negatif. Dia ada komunitas di ekosistem di usus nih. Itu harus dijaga nih. Kalau bakteri baik, bakteri negatif yang nggak seimbang, rusak semua udah. Nah, untuk menjaga itu, kan yang bakteri baik namanya probiotik. Gak bisa hidup dia kalau nggak ada makanan. Namanya apa? Prebiotik. Siapa fungsinya sih? Inulin. Nah, jadi bisa dilihat ya, inulin di sini fungsinya. Terus inulin itu apa sih? Ya itu tadi probiotik, tapi dia juga suatu karbo yang rendah. Jadi jangan takut. Kalau makanya kenapa kalau minum BKS tuh Anda jangan takut kekurangan nutrisi. Karbonya banyak di sini, karbonya sehat gitu. Inulin salah satunya juga berperan sebagai karbo. Cuman karbonya yang sehat. Dia tidak membuat Anda sakit. Oke, slide berikutnya. Lemon, ini lewatin aja. Nah, karena kan kita ambil saringnya, dan Anda bisa baca. Nah, ini ya kan prebiotik, bisa lihat ya perannya. Oke. Jadi dia menjaga. Kenapa fungsinya selain itu? Dia untuk mencegah supaya tidak, kalau bakteri baik, bakteri jahat itu imbang, karena biar gimana pun kita tetap harus ada bakteri di usus kita supaya seimbang. Kalau terlalu banyak bakteri negatif, ya Anda sakit. Kalau terlalu banyak bakteri baik, Anda juga sakit. Jadi harus seimbang. Nah, yang menjaga keseimbangan ini salah satunya inulin ya, sehingga bisa salah satu mencegah. Jadi sifatnya ini karsinogenik. Karsinogenik apa? Ya, supaya bersifat anti karsinogenik yang toksik ini dijaga dengan inulin. Jadi dia anti kanker untuk di usus. Kita perlu tahu lagi, usus itu, sel usus ini, sel usus mempunyai jangka hidup cuma 2 hari. Nah, paham ya sampai situ? Jadi setiap 2 hari sel usus ini dia mati. Nah, kalau mati berarti harus ada sel-sel cadangan yang harus dipersiapkan untuk lahir. Tapi kalau yang lahir ini, yang cikal bakal lahir ini nggak sehat, nggak ada makanan prebiotik yang untuk diberikan kepada probiotik supaya sel-selnya aman, yang tercipta apa? Udah kebanyakan toksin, radikal bebas numpuk, belum lagi ada penyakit degeneratif, selesai Anda sudah yang lahir selnya karsinogenik. Apalagi tiap 2 hari. Ya, tiap 2 hari sel mati diganti sel baru, sel usus nih. Berarti apa harus dipersiapkan? Ya, di usus, area usus itu sendiri harus bebas karsinogenik, harus bebas. Nah, oke. Slide berikutnya. Lemon. Kita bicara lemon, simpel aja kalau saya mah. Ya, lemon itu udah kalorigenik ya, antioksidan udah pasti. Jadi apa? Skip. Ya, lemon skip. Kita bicara yang lain dulu. Karena kita udah, kalau lemon udah pasti sifatnya kalorigenik. Berarti kalorigenik membakar lemak. Jadi bagus untuk lemak-lemak Anda yang tidak proporsional. Ya, jadi udah pasti. Ya, berikutnya, ini vitamin C. Vitamin C adalah untuk imunomodulator. Ya, antioksidan juga. Jenis-jenis vitamin C ini banyak. Jadi yang kita tarik kesimpulan di sini, konsep holistik dari awal adalah 3, detox, imunomodulator, dan regenerasi sel. Jadi kalau suatu produk untuk bersifat holistik mengandung 3 poin, detox, imunomodulator, regenerasi sel, itu tiga poin ini yang harus dibenahi di tubuh kita. Tiga hal ini ditunjang dari produk yang berkomposisi menunjang 3 hal ini, berarti itu produk bagus. Nah, vitamin C termasuk dalam imunomodulator dan juga antioksidan, sama lemon tadi. Berarti kita skip, oke, lewat.
lemon lewat kalogenik ya, jadi bisa untuk penurunan berat badan, pencapaian berat badan maksim ideal. Caranya gimana? Nanti pada zoom berikutnya saya ada program untuk penurunan berat badan ideal. Slide pineapple. Nah, nanas. Coba Anda baca ya, pasti rata-rata antioksidan. Tapi apa sih pineapple ini strong point, selling pointnya apa? Buat perempuan nih, terutama buat perempuan. Pineapple, nanas ini terkenal antioksidannya, khusus yang perempuan ya, bagus untuk mencegah terjadinya kanker rahim. Jadi kalau bilang, dok, minum makan buah nanas dok, becek dok, itu mitos. Karena kalau Anda lihat sarinya lagi, justru kandungan di dalam nanas itu salah satunya membantu untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Khususnya kanker serviks buat wanita, ya, umumnya mencegah kanker karena antioksidan tinggi. Jadi kalau sekarang nih, kalau mau pesen jus ya, perempuan, ya, ini nih pineapple, sasaran utama. Jangan Anda terbelenggu dengan paradigma becek lah, apalah itu mitos. Ya, orang mencegah kanker serviks kok. Oke, slide berikutnya. Manfaat pineapple Anda bisa baca. Kalau itu diabetes, ya intinya gini. Ya, pineapple, nanas itu adalah antioksidan, ya, terutama buat perempuan. Ini kan kita selling point ya, selling point di tiap-tiap komposisi ini harus ada selling point, karena begitu selling point ini menjadi ikonik untuk membedakan kenapa kita harus pilih WKS dibandingin WKS di luar sana dengan brand berbeda-beda, kan gitu. Bagaimana cara orang supaya ternyata WKS ini begini loh perannya dengan komposisi yang ada, ya. Kenapa kok dipilih nanas? Kenapa kok dipilih antioksidan yang lain, kan banyak juga, kenapa nanas, kan gitu. Nah, jadi ini kita kupas. Oke, slide berikutnya. Red beet. Ubi beet merah. Kalau kita lihat lagi, antioksidan lagi. Udah benar. Jadi penyebab utama, makanya saya bilang, Anda jangan terpaku. Kenapa harus konsumsi WKS, fiber, mencegah diabetes, mencegah obesitas. Ya udah jelas, kita nggak perlu edukasi, semua orang tahu. Obesitas itu sumber dari sumber masalah. Udah. Kita fokus obesitas, terus turun di berat badan. Padahal WKS ini fungsinya banyak, gitu loh. Itu yang harus kita kupas. Salah satu red beet, ubi beet merah, ya. Ubi beet merah ini kalau selain sebagai antioksidan, kalau udah antioksidan, srek ada tertulis antioksidan, berarti dia anti kanker. Dah tuh. Kalau ada statement mengeluarkan suatu komposisi sifat antioksidan yang harus Anda rekam adalah dia bersifat anti kanker. Melalui apa? Membuang toksin, mencegah timbulnya radikal bebas. Nah, itu karena ini dua hal ini biang keladinya dari sumber masalah, ya. Nah, jadi antioksidan. Tapi apalagi kelebihan red beet? Karena Anda bilang antioksidan, ini antioksidan, iya. Tapi kalau pas ditanya red beet itu antioksidannya gimana sih? Selain antioksidan apa sih? Gitu. Kenapa kok WGS? Pernah nggak nanya sama CEO-nya? Kenapa sih kok ada red beet sih? Kenapa sih? Nanya. Jadi red beet kalau kita gali lagi, selain sebagai antioksidan, dia sumber energi penting buat metabolisme. Anda kalau lihat atlet nih, atlet mau tanding, coba ada tanya, apa yang dikonsumsi sama mereka? Red beet, ubi beet merah. Kenapa? Dia menambah stamina. Kalau untuk laki-laki, sinonimnya red beet ini di luar sana, mohon maaf saya terpaksa harus kasih sebutkan nama, ya. Viagra, red beet ini Viagra, Viagranya herbal, ya kan dong. Jadi apa? Jadi WKS ini nggak cuma sebatas detox, slimming, pencapaian berat badan, bukan, dia nambah energi, red beet. Jadi jangan salah, kalau satu produk sifatnya hanya detox, ngeluarin lemes, Anda lemes. Tapi di WKS adalah salah satu, selain minum WKS sebagai untuk mendetoks, ternyata dia memberikan asupan nutrisi, energi. Jadi kalau minum WKS, Anda nggak lemes. Anda minum WKS, Anda
karbonya di situ, tapi dia tidak bersifat kalori geni, jadi kalorinya kecil. Tapi Ritbit ini meningkatkan energi tubuh Anda sehingga Anda tetap fit. Coba saya mau tanya yang minum WKS, ada nggak yang lemes? Nggak ada kan? Itu salah satu. Oh, di luar sana detox, ada lemes, loyor, acid kulit, kering, turun. Dibuang, airnya dibuang, gimana nggak lemes? Nah, tapi harus ada asupan nutrisi. Situlah peranan Ritbit ini sama inulin tadi tuh. Oke, jadi Ritbit selain sebagai antioksidan, membuang toksin, mencegah radikal bebas berkembang lebih lanjut, memberikan asupan energi yang bagus. Jadi kalau Anda minum WKS, walaupun Anda buang air ya, Anda nggak akan lemes. Hanya imbangi cairannya. Selama dia masih buang air 3-4 kali ya, itu berarti toksin Anda masih banyak. Nah, karena konsepnya gini, ya usus itu kayak mesin cuci. Ya cuman dia akan membuang kotoran saja. Nah, WKS ini perannya sebagai deterjen nih, kayak pemutih. Nah, jadi kerjanya maksimal. Jadi kalau cuma cuci doang Anda lemas. Imbangi dengan begitu banyak cairan yang keluar, Anda minum. Itu aja, sesimpel itu. Tapi jangan takut, nutrisi tidak akan berkurang karena ada Ritbit. Oke, jadi itu aja. Jadi Anda nggak usah pusing, apa sih dibaca, nggak usah. Ritbit, jadi kalau Anda bisa antioksidan, sumber energi, stamina Anda terjaga, Anda nggak akan minum WKS, itu selesai. Simple itu. Slide berikutnya. Ya, nah, ya kan, nih manfaat Ritbit ya, Anda bisa lihat. Kalau saya buka monitor sendiri ya, biar enak. Oke. Nah, kita lanjut ke aloe vera. Karena ini waktunya udah berjalan ya, saya harus ada waktu question and answer nih. Nah, apa sih aloe vera? Aloe vera ini kan sebenarnya kalau Anda dalam skincare atau apapun ya, atau untuk pelembab kan gitu, ya kan? Tapi di sini yang diambil aloe vera oleh Wikinara bukan itunya. Yang kita ambil adalah antioksidan yang bersifat bakterinya, antibakterinya yang kita ambil di aloe vera. Selain juga sebagai pelembab ya, otomatis itu. Jadi asal minum WKS, cairan Anda tetap seimbang, kulit Anda nggak akan keriput. Tuh intinya begitu. Ya, dan juga aloe vera ini bersifat antibakteri. Itu yang diambil daripada peran penting aloe vera di WKS. Jadi Anda nggak usah banyak-banyak ini. Ada antibiotik bagus dok, iya, mencegah terjadinya infeksi bakteri yang terutama di usus. Oke, slide berikutnya. Kale, langsung masuk kale. Nah, ini dia. Ya. Kale ini kan golongan kayak brokoli ya. Yang sejenis gitu. Nah, dia ini antioksidan lagi, ada namanya itu beta karoten dan flavonoid. Beta karoten ini ya dan flavonoid ini salah satu antioksidan dua-duanya combine-nya. Bagus ya, terutama untuk anti kanker dan juga mencerahkan kulit. Nah, ciri-ciri usus Anda bersih, kulit Anda mulai cerah. Apalagi ada kale, kan gitu. Jadi cara ngeliatnya toksin Anda berkurang, terutama usus, lihat aja muka Anda mulai seger nggak, kulit Anda mulai cerah nggak, alami ya, bukan karena apa-apa. Itu indikator tuh, ya. Nah, jadi kalau dan ditambah adanya kale, karena ada beta karoten di sini. Ya, slide berikutnya, manfaat kale, low carb. Jadi jangan takut. Untuk perempuan, terutama perempuan ini ada dua hal yang ditakutkannya. Takut gemuk sampai takut tua. Nah, itu problemnya udah. Nah, dengan konsumsi WKS, jadi Anda jangan berpikir untuk mau awet muda, tapi usus Anda nggak bersih. Anda jangan berpikir sehat, tapi usus Anda nggak bersih. Itu aja dulu. Bersihin usus, kalau usus bersih, darah Anda oke, pembuluh darah Anda tidak tersumbat, saraf Anda aman,
otot Anda. Otot ini penting loh, Anda jangan salahnya. Nah, nanti di sini ada nih multivitamin. Nah, si kale ini ya antioksidan dan low carb. Jadi makanya jangan takut kalau minum WKS ada lemes, ada low carb. Jadi karbonnya yang rendah, tapi bagus untuk energi. Ya, anti inflamasi juga. Ya, anti inflamasi itu apa sih dok? Anti radang. Kalau kita nggak sakit kena infeksi batuk radang, oh udah salah. Toksin sampah menumpuk di usus aja, Anda inflamasi, Anda radang. Itu persoalannya. Jadi jangan semata-mata radang itu, oh infeksi berarti ada serangan virus, ada serangan bakteri baru terjadi radang. Tidak. Anda menzolimi diri Anda dengan menumpuknya sampah toksin di tubuh Anda. Terjadilah radikal bebas. Itu akan terjadi proses radang di mana-mana. Contoh, radang sendi, lutut Anda, pembuluh darah radang, pembuluh darah, ya itu pembuluh darah semua itu udah radang, kaku pembuluh darahnya, aterosklerosis, itu udah radang, itulah inflamasi. Makanya antioksidan seiring dengan antiinflamasi. Jadi antiinflamasi itu anti radang dalam berbagai hal kondisi. Oke, slide berikutnya. Premix vitamin. Oh, sodium ascorbat dulu. Oke, vitamin C sama ya, antioksidan dan dia imunomodulator. Ingat, konsep holistik 3 hal. Detox, harus ada yang berperan sebagai detox, harus ada yang berperan sebagai imunomodulator, harus ada yang berperan sebagai regenerasi sel. 3 hal penting ini bisa diterapkan di tubuh Anda. Insya Allah Anda aman. Berdasarkan apa yang kita konsumsi selain dari pola hidup yang tadi saya disclaimer di awal. Jadi ada satu suplemen yang tetap harus Anda konsumsi yang isinya menunjang ketiga hal konsep holistik tadi. Okay? Nah, sodium ascorbat adalah imunomodulator. Vitamin C, lemon, dan yang paling penting lagi kita lihat lagi langsung ke premix vitamin, Mbak Rin. Nah, nih premix vitamin ya, ada vitamin A segala macam ya. Kalau kayak gini Anda baca aja. Kalau multivitamin semua orang udah tahu. Tapi di antara vitamin-vitamin ada vitamin A, kan di sini ada vitamin B untuk saraf ya segala macam. Tapi ada satu vitamin yang merupakan ujung tombak suatu bersifat imunomodulator. Yang pada waktu zaman COVID ini habis dicari-cari orang. Apa itu? Sampai akhirnya kita harus berjemur. Karena itu vitamin yang imunomodulator yang paling baik. Apa? Vitamin D. Coba cek di sini ada vitamin D. Ya udah konsumsi weekend, tahu nggak ada vitamin D nggak? Ada. Berarti apa? Konsep holistik di sini sudah ada di WikiS sebagai imunomodulator yang menjadi ujung tombaknya vitamin D. Ada vitamin D, coba deh cek. Ya, ada mbak vitamin D. Oke. Nah, jadi kalau nanti di premix vitamin ada dijelaskan vitamin A. Intinya vitamin itu semua antioksidan, tapi dia berperan sebagai imunomodulator yang kita tarik di sini ikoniknya adalah vitamin D. Ya, karena itu yang paling susah, dan vitamin itu susah. Oke. Nah, di sini kita ada suplemen yang mengandung vitamin D, jadi berperan sebagai imunomodulator penting. Oke, ini vitamin B ya. Jadi premix vitamin Anda bisa baca nanti di sini ada vitamin D-nya. Nah, ini, ya, ini Anda strength point-nya ambil aja ini vitamin D. Ya. Oke, slide berikutnya Mbak Rin. Enzim lipase. Masih ada berapa ini soalnya. Nah, enzim lipase ini ya adalah keluarga enzim ya memecah trigliserid menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, ini jadi kita udah dibantu nih supaya kolesterol kita tidak jadi kambing hitam terus. Nah, ini ditaruh sama R&D ya, formulatornya ada dikirim lagi pasukan khusus ya, pasukan pembantu khusus ya untuk spesifiknya mencegah kolesterolnya jadi jahat. Nah, ini enzim lipase. Jadi berapa beruntungnya yang mengkonsumsi WikiS dengan harga semurah itu, gitu loh.
Jadi ini enzim lipase memutuskan mata rantai kolesterol jahat, kolesterol baik jadi jahat. Itu aja intinya. Jadi Anda nggak usah terlalu banyak panjang lebar. Nah, ada enzim lipase yang membuat kolesterol kita menjadi baik. Next slide berikutnya. Jadi kolesterol kita ini berubah jadi bagus gitu loh. Kolesterol kita ini berperan menjadi fungsinya tentara yang baik, bukan tentara. Jadi good cop, nggak jadi bad cop. Nah, itu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing lihat inilah, aduh nggak usah. Slide berikutnya. Nah, ini lagi, Bifidobacterium longum. Perannya apa? Probiotik. Nah, ini probiotik ini satpamnya nih udah. Kalau tadi kan inulin prebiotik. Nah, ini bagus nih, jadi tektokannya enak ya. Ya, jadi Wikidara ini buat tektokannya di WS ini bagus. Kenapa? Udah ada probiotik. Jadi probiotik ini pasukan standby nih. Kapan diperintahkan kerja di Bifidobacterium nih pasukan baik nih, khusus. Cuma dia nggak bisa jalan kalau nggak ada prebiotik. Prebiotik ini makanannya. Jadi pasukannya udah oke, tinggal tunggu makanan. Dikirimlah si inulin, jebret. Ya kan? Nah, inulin ditangkap sama bifido karena sama-sama gitu ya. Karena bifidobacterium ini juga nanti selain itu juga dia bekerjanya combine. Begitu udah saling silang prebiotik dan probiotik, udah mereka siap berantas jaga semua komunitas khusus. Ingat, sel usus tiap 2 hari mati harus ganti. Berarti peran apa? Peran prebiotik, probiotik di sini selain yang udah ada di usus sendiri gak cukup, dikirim sama WikiS pasukan tambahan yang berperan sebagai prebiotik, yang berperan sebagai probiotik. Nah, WikiS tambahin di pasukan tambahan usus ya supaya aman situasionalnya. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi nyertanya gampang. Jadi supaya apa? Supaya ekosistem usus tadi itu ya penyerapannya bagus karena bakteri baik, bakteri jahat seimbang. Oke. Slide berikutnya. Nah, terakhir fiskolagen. Nah, ingat ya, konsep holistik supaya hidup kita sehat karena kita herbal. Harus ada detox kerjanya, harus ada yang berperan sebagai imunomodulator, yang terakhir regenerasi sel. 3 ini nggak bisa lepas. Nah, di sini yang kita tarik yang berperan khusus sniper untuk regenerasi sel adalah Vis Collagen Tripeptide. Jadi lengkap nih. Satu komposisi di WikiS ini udah masuk secara holistik. Jadi kalau Anda kirim WikiS, anggap ini namanya dokter WikiS. Dah, dia Anda cuma tinggal gampang minum aja WikiS, Anda udah seperti ngirim dokter pribadi ke tubuh Anda yang Anda nggak perlu komando. Dia udah tahu siapa yang bekerja ngebersihin si kerak-kerak itu, ada pisilium. Ada supaya kontrol darahnya bagus deh. Siapa? Inulin. Ada yang supaya epithelium juga, ada yang supaya tadi imunomodulator, ada udah. Jadi di BKS dalam angan-angan Anda nih, dalam apa ya, udah kayak dokter aja, tinggal Anda minum rutin selesai. Nah, Vis Collagen berperan sebagai regenerasi sel. Ingat, bagian terkecil dari tubuh kita itulah yang harus dikasih makan. Siapa? Sel. Dari sel-sel inilah nanti akan baru kalau sel Anda sehat ya, jaringan Anda baru sehat ya, baru jaringan Anda sehat, organ Anda sehat, organ Anda sehat, tubuh Anda sehat, tubuh Anda sehat, sistem baru sehat. Baru Anda pikir bahwa konsep sel sehat berjalan baik di tubuh Anda. Nah, sniper di sel adalah Vis Collagen Tripeptide karena dia berfungsi untuk regenerasi sel. Yang kita ambil dari mana di kolagen ini macam-macam nih. Ternyata Wikidara ambil Vis lepas. Nah, jadi apa? Ingat, sel usus itu 2 hari sekali. Dikatakan snipernya WikiS khusus standing point di usus ya. Padahal sebenarnya banyak di perannya. Ya. Nah, jadi untuk regenerasi sel ya adalah Vis Collagen Tripeptide fungsinya di sini. Jadi konsep holistik berjalan di satu paket WikiS saja. Anda sudah terlihat solusinya bagi tubuh Anda.
Nah, cara konsumsinya gimana kan itu pertanyaan berikutnya. Karena WikiS akan bereaksi 6 sampai 8 jam setelah Anda konsumsi, yang bagusnya Anda harus tahu nih, jam piket usus tuh jam berapa sih? Jam piket usus untuk membuang toksin, tahu nggak ada jam berapa? Ada yang tahu nggak? Anda harus tahu, karena ini biar tahu kerjanya si WikiS nih, nggak usah maksimal, optimal aja udah bagus. Di tubuh kita ini ada 6 organ penting. 1 usus ya, kedua hati, ketiga ginjal, keempat jantung ya, terus paru, jantung, otak ya, paru, hati ya. Nah, jadi pertama usus. Usus di jam piket ngebuang toksinnya itu ya jam 5 sampai jam 7 pagi. Dengan cara apa? Itu ada pasti mules di antara jam segitu. Nah, caranya membantu supaya kerjanya maksimal, kirim WikiS. WikiS ini kan, ya, kan ngebuang toksin nih, ada pisium segala macam, tadi ada komposisi. Bereaksi 6 sampai 8 jam. Kita pakai logika. Begitu usus jam piketnya ngebuang sampah itu jam 5 sampai jam 7 pagi, ya kan? 5 sampai jam 7 pagi, berarti Anda hitung mundur 6, 8 jam ke belakang. Jam berapa itu dan tepatnya? Jam 9 malam. Memang benar, jam 9 itu yang bagus itu Anda minum itu ya. Ya. Jadi nih, usus bekerja piket itu jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, di saat itulah Anda harus konsumsi untuk mundur 6-8 jam, berarti jatuhnya jam 9. Jadi kalau pada jam 9 malam, Anda itu yang paling telat ya, telat. Anda minum, jadi di jam 5 jam 7 pada saat usus Anda buang toksin, piket ya, keluar tuh. Dan itu tidak akan mengganggu aktivitas Anda ya. Anda jam segitu belum pergi kok, bawa air belum pergi. Jadi Anda sesuaikan juga dengan kondisi aktivitas 6 sampai 8 jam ke depannya. Tapi kalau cara umumnya jam segitu. Oke. Kemudian hati, kita ini kan karena komposisi udah dibahas ya. Nah, kita bahas jam piket supaya kerja detox Anda tahu. Hati itu jam berapa dia ngedetox? Jam 11 sampai jam 1 malam. Poin pentingnya apa? Lifestyle Anda harus berubah. Ya, jam 11 sampai jam 1 Anda itu harus tidur, deep sleep 2 jam itu. Supaya apa? Metabolisme hati Anda bagus. Hati Anda rusak semua. Karena operannya begitu. Ya. Nah, jadi usahakan di jam 11 sampai jam 1 itu tidur. Makanya jangan heran kalau orang muslim itu ya jam 11 jam 1 itu tidur, jam 1 itu bangun sholat tahajud boleh, karena di situ udah lewat tuh detoxnya, malah bagus di situ. Jadi usahakan ya kalau habis jam terakhir makan malam itu usahakan di jam 7 ya, supaya jam 9 ya kita jam 9 ini minum ya, karena minumnya juga sayur kan, fiber kan ya, antioksidan apa, supaya 6 sampai 8 jam kemudian 6 sampai 8 jam kemudian itu si usus piket sesuai dengan jadi kita ngebantu si usus keluarin bahannya itu maksimal toksin-toksinnya dengan bantuan WikiS. Oke. Dan di jam 11 sampai jam 1 itu waktunya Anda tidur supaya hati mendetoks di jam segitu maksimal. Nah, kemudian apalagi jantung jam berapa cara dia bekerja mau detox? Jam 12 sampai jam 1 siang. Makanya kenapa intermittent fasting ya, di jam 12 jam 1 stop, boleh makan. Karena jantung butuh tenaga untuk pump up, buang, memompakan. Dan kenapa jam 12 itu ada break, kita makan siang jam 12? Ya itu tadi. Jadi semua tuh ritme tuh udah begitu alur. Jadi ada baseline-nya itu, ada aturannya kenapa begitu. Ya. Kemudian ginjal, jam berapa dia piket membuang racun melalui air seni? Jam 5, jam 7 sore.
Jadi seharian itu makanya supaya ginjal Anda tidak rusak, supaya ginjal Anda tidak jebol, ya, Anda seharian minum boleh yang mencapai target ya 2 liter sesuai dengan berat badan tadi ya, hitung ya, 30 cc kali berat badannya. Nah itu jadi sampai jam 5 terakhir jam 7. Supaya apa? Karena setelah itu ginjal dia nggak ngeluarin lagi, udah berat dia berhenti. Ibarat kalau waktunya udah office hour-nya jam 5 jam 7. Jadi kalau mau ginjal Anda tidak jebol, setelah jam 7 Anda jangan minum yang banyak kecuali pada saat Anda konsumsi WGS. WGS ini minumnya 150 ml air ya kan. Nah, udah itu aja. Anda kebangun malam minum seteguk. Anda minum malam langsung, jangan gluk 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 gluk. Nah ya, kecuali ini puasa dirubah ya. Artinya apa? Supaya menjaga ginjal Anda tidak rusak, usahakan setelah jam 5 jam 7 lah ya garisnya. Anda tidak minum lagi banyak air kecuali seteguk, 2 teguk, ataupun pada saat terbangun minum seteguk, 2 teguk, dan terakhir minum 150 ml air pada saat Anda konsumsi WGS yang benar. Ya, terus tadi jam piketnya lagi untuk membuang toksin paru adalah jam 3, jam 5 subuh. Jadi jangan heran kalau jam 3 sampai jam 5 subuh itu Anda suka bersin, itu tandanya paru lagi buang toksin. Oke. Nah, otak kapan otak? Otak kapan dengan detox? Otak ini pada saat Anda tidur, tidak ada aktivitas lagi, itulah otak Anda lagi membuang toksin, lagi meresearch, regenerasi, apa semua itu pada saat Anda tidur. Kalau kita begini, otak ini kerjanya ngirim sinyal, ngirim apa, dia kerja nih. Pada saat kerja dia nggak bisa ngasih makan otak, membuat supaya otak kita mengeluarkan detoksnya ya pada saat Anda tidur, karena tidak melakukan aktivitas apapun. Oke, jadi Anda sudah tahu ya jam-jam kerja organ Anda, supaya Anda tahu, supaya apa? Mengkonsumsi WGS-nya bermakna. Jadi ada poin-poin penting di mana diselaraskan cara kerjanya itu. Oke, nah setelah di sini ya, karena waktunya sudah 3:30, seharusnya udah ada waktu tanya jawab, jadi saya langsung buka aja ke sesi tanya jawab. Karena kita pasti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya pasti akan menjelaskan lebih detail lagi karena sesungguhnya banyak yang mau dibahas tapi tidak cukup waktunya. Gitu. Saya hanya sesi berikut ini saya berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Rin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.